Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota. Yang pertama saya sendiri, Putri Ayunanda, NIM 2019 143514. Yang kedua, Manazila Islamia, NIM 2019 143515. Yang ketiga, Zahara, NIM 2019 143506. Dan yang keempat, Asmawati, NIM 2019 143491. Di sini saya Putri Ayunanda, NIM 2019-143514 dari kelas 3M akan menjelaskan tentang psikoanalisa Freud dan Erikson. Psikodinamik berupaya menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang sangat diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Psikoseksual Freud dan Erikson. Freud 1856 sampai dengan 1939 merupakan pelopor teori psikodinamika. Teori dikemukakan berfokus pada masa alam bawah sadar sebagai salah satu aspek kepribadian seorang. Impresnya terhadap pentingnya periode awal kehidupan manusia yang informasinya kemudian tertanam dalam alam bawah sadar meyakinkan bahwa informasi alam bawah sadar itu sangat penting, karena dari situlah muncul berbagai gangguan emosi. Freud yakin bahwa kepribadian manusia memiliki 3 struktur yang sangat penting. Yang pertama ada ide, merupakan struktur kepribadian yang asli, yang berisi segala sesuatu yang secara psikologis telah ada sejak lahir, termasuk dengan insting-insting. Yang kedua, ego adalah struktur kepribadian yang berurusan dengan ketentuan realitas. Yang ketiga, superego adalah struktur kepribadian yang merupakan badan moral kepribadian. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ide, ego, dan superego adalah satu konsep yang dikembangkan Freud untuk menjelaskan komponen-komponen tersebut. Perkembangan biologis ada ide, psikologis ego, dan sosial superego. Teori psikososial Erikson. Psikososial dalam kaitannya dengan perkembangan manusia berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Menurut teori psikososial Erikson, perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas ego dalam 8 tahap perkembangan. 4 tahap pertama terjadi pada masa bayi dan masa kanak-kanak, tahap kelima pada masa adolesen, dan 3 tahap terakhir pada masa dewasa dan usia tua. 1. Trust versus mistrust. Pada tahap ini bayi mengalami konflik antara percaya dan tidak percaya. Yang kedua, autonomi versus shame dan berlangsung pada akhir masa bayi dan masa mulai berjalan. Yang ketiga, initiatif versus guilt berlangsung pada tahun-tahun prasekolah anak. Terlihat sangat aktif, suka berlari, berkelahi, memanjat, dan suka menantang lingkungannya. Industri versus interiority berlangsung kira-kira pada saat sekolah dasar. Anak mulai memasuki dunia yang baru, yaitu sekolah dengan segala aturan dan tujuan. Yang kelima, identity versus identity conversion, tahap yang berlangsung selama masa remaja. Pada tahap ini, anak-anak dihadapkan dengan pencarian jati dirinya. Yang keenam, intimacy versus isolation. Tahap ini berlangsung selama tahun-tahun awal masa dewasa. Yang ketujuh, generosity versus stagnation, tahap yang dialami individu selama pertengahan masa dewasa. Ciri-ciri utama tahap generativitas adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan, keturunan, produk, ide, dan sebagainya. Dan terakhir, integrity versus despair. Tahap ini berlangsung selama akhir masa dewasa. Perbedaan antara Freud dan Erikson. Erikson menekankan perubahan perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia, sementara Freud
berpendapat bahwa kepribadian dasar individu dibentuk pada 5 tahun pertama kehidupannya. Erikson lebih menekankan faktor ego, Freud lebih mementingkan ide. Persamaannya, Erikson menerima gagasan dasar Freud, yaitu struktur psikologis, unconscious dan conscious, dorongan-dorongan tahap psikoseksual, kontinum normal dan abnormal, metodologi dan psikodinamik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Zahara, NIM 2019-14-3506. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Manazilah Islamiyah, yaitu Humanistic Theories, Corlett, Buhler, Maslow, dan Rogers, dan peranannya terhadap perkembangan. Pengertian teori humanistik merupakan suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik dapat menggali kemampuan sendiri dan dapat mengembangkan potensinya untuk diterapkan dalam lingkungan. Teori terhadap perkembangan Corlett Walter, menurut Buhler, seorang psikolog Wina, adalah ketua pertama dari Asosiasi Psikologi Humanistik. Buhler menolak anggapan dari para psikoanalis bahwa pemulihan homeostasis psikologis, keseimbangan melalui pelepasan ketegangan, merupakan tujuan dari manusia. Buhler menekankan peran aktif yang manusia mainkan melalui inisiatif mereka sendiri dan memenuhi tujuan. Teori hierarki kebutuhan Maslow menyusun kebutuhan manusia menjadi 5 kategori: kebutuhan psikologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan akan cinta dan kepemilikan, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Buhler, pendapat Maslow, urusan pertama kita sebagai manusia adalah memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Makanan, air, perlindungan dari bahaya. Teori pertumbuhan personal Rogers. Rogers menyatakan bahwa jika kita memiliki citra diri yang sangat buruk atau perilaku buruk, kita memerlukan cinta, persetujuan, persahabatan, dan dukungan orang lain. Aplikasi teori belajar humanistik. Dalam proses pembelajaran, aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh dan spirit. Selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode penerapannya, peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi kesadaran mengenai makna pembelajaran dalam kehidupan siswa. Baiklah, di sini saya Asmawati, NIM 2019-14-3491 dari kelas 3M. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Dea Zahara. Cognitive Theories dan perannya terhadap perkembangan. Pengertian kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Jean Piaget, pakar psikologi dari WIS, mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif memberikan batasan kembali tentang kecerdasan, pengetahuan, dan hubungan anak dengan lingkungannya. Lev Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjajahi dunianya sendiri
dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. Teori perkembangan kognitif Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek, yaitu 1. Kematangan sebagai hasil perkembangan susunan saraf. 2. Pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dan dunianya. 3. Interaksi sosial, yaitu pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. 4. Ekskuabirasi, yaitu adanya kemampuan atau sistem pengatur dalam diri organisme agar dia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Teori perkembangan kognitif Vygotsky. Seperti Piaget, Vygotsky menekankan bahwa anak secara aktif menyusun pengetahuan mereka. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak mengembangkan konsep lebih sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang penolong yang ahli. Konsep zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal adalah istilah Vygotsky untuk merangkai tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri, tetapi dapat mempelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. Konsep scaffolding ialah perubahan tingkat dukungan. Scaffolding adalah istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan lingkungan selama sesi pembelajaran, di mana orang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak. Bahasa dan pemikiran menurut Vygotsky. Anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial, tetapi untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.